Bab 66 Ular Naga Mistik. Setelah waktu 15 menit akhirnya elang topan berhasil diserap. Angin yang ganas menyelimuti tubuh Hansen dan segera dia pergi ke depan pintu masuk gua. Hansen menggunakan kesadaran ilahinya untuk mencoba mendeteksi sesuatu di dalam. Namun kesadaran ilahi miliknya seolah membentur sesuatu dan Hansen melihat sepasang mata berwarna merah darah. Sensasi mengerikan dengan aura jahat, dingin dan haus darah memenuhi pikirannya. Hansen mendapatkan penolakan yang keras dan jiwanya seolah diguncang. Namun raungan naga surgawi terlihat sangat ganas dan mengguncang laut kesadaran Hansen. Kaf. Hansen memuntahkan darah dan tubuhnya bergetar hebat seolah dia kehilangan semua kekuatannya. Siapa pemilik mata yang mengerikan itu tadi? Apakah itu sisa ingatan dari kultivator di masa lalu? Jangan kau pikir aku akan takut dengan sedikit ancaman. Hansen merasa dirinya sudah diprovokasi dan segera masuk ke dalam. Gua itu sangat besar dan seketika pintu tertutup dengan sendirinya. Hansen terjebak di dalam dan mau atau tidak dia harus terus maju menyusuri gua. Setelah beberapa waktu Hansen melihat sebuah prasasti. Di sana terdapat tulisan di mana kemungkinan berasal dari zaman kuno. Prasasti ini memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat. Kemungkinan jika aku bisa memecahkan polanya maka terdapat teknik kultivasi yang hebat atau sesuatu yang di luar akal sehat dunia fana. Hansen duduk dan perlahan mencoba untuk memahaminya. Setelah setengah hari Hansen dapat menguraikan semua pola dan sekarang dia sadar bahwa ini merupakan prasasti ruang. Tanpa pikir panjang dia segera mengaktifkannya dan sosok Hansen ditelan oleh pusaran ruang. Hansen dikirim di sebuah danau yang terlihat asing dan di tengah danau dia melihat sebuah gua kecil. Kepadatan aura di tempat ini sangat bagus dan mungkin hampir menyamai alam mistik. Groar. Danau tiba-tiba menunjukkan riak yang sangat kuat dan seekor bis ular ungu keluar dari dalam air. Hansen segera mendesaki miliknya dan terbang untuk menghindari bis itu. Bagaimana bisa bis purba ular naga mistik ada di tempat ini? Terlebih umurnya masih sangat muda namun kekuatannya sudah setara dengan kultivator tahap akhir Divine Transformasi. Takutnya jika ketiga penjaga kerajaan berada di sini mereka bahkan tidak bisa menandingi bis ini. Kata Hansen dengan penuh keterkejutan. Ular naga mistik memiliki ukuran yang sangat besar dan mungkin Hansen hanya sebesar sisiknya. Selain memiliki darah naga sejati yang membuatnya sangat kuat, ular naga mistik ini seharusnya adalah bis yang sudah punah. Tubuh ular naga mistik bercahaya dan perlahan dia berubah menjadi seorang pria dengan sisik ungu yang sangat kuat. Matanya memancarkan rasa haus darah yang luar biasa dan Hansen sadar bahwa orang yang mengganggunya sejak di pintu masuk adalah ular naga mistik. Semut berani menerobos tempat ini. Kau mencari kematian. Ular naga mistik melesat dengan kecepatan yang luar biasa ke arah Hansen. Hansen dengan cepat mengangkat kedua tangannya dan menahan tinju ular naga mistik secara langsung. Kekuatan yang besar membuat tangan Hansen merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya terpental ke bawah dan masuk ke dalam danau hingga membuat gelombang yang besar. Hansen berada di dasar danau dan mendesak auranya. Energi alam membentuk sebuah cincin semesta dan auranya melonjak dengan gila. Pusaran air mulai terbentuk dan Ki melonjak dengan gila. Masih hidup setelah menahan pukulanku. Sepertinya semut ini memiliki sedikit kemampuan. Ular naga mistik melemparkan sebuah bola petir ungu ke dalam pusaran air. Ledakan penghancur yang besar dan disertai dengan amukan petir ungu terlihat sangat mengerikan.
Hansen menghindari serangan itu dengan atribut kegelapan dan untungnya dia tidak terkena langsung dampaknya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di dalam kepala Hansen. Pergilah ke arah gua. Aku akan membuka penghalangnya untukmu. Ular itu sebenarnya berada di alam Dao Fusion. Kekuatannya melemah karena dikurung di tempat ini dalam kurun waktu yang lama. Untuk sekarang cobalah untuk lolos darinya dan pergi ke arah gua. Aku mungkin bisa membantumu mengalahkannya dan membuatmu tetap hidup. Episode sebelumnya. Bab 65 mencari penyebab masalah. Episode berikutnya. Bab 67 bukan pengecut. 67 bukan pengecut. Hansen mengangguk namun dia tidak benar-benar akan berusaha pergi ke gua. Setidaknya tempat ini sangat cocok baginya untuk mengamuk. Perbedaan kekuatan bukanlah sesuatu yang akan membuatnya gentar. Bagaimana mungkin dia disebut sebagai kesombongan surgawi jika dia takut dengan melawan musuh yang kuat? Walaupun dia tidak bisa menang namun Hansen akan memberikan sebuah ingatan yang bagus. Danau di bawah merupakan kolam perubahan bis dan energi alam di sini sangat berlimpah. Hansen menarik nafasnya dan aura berkumpul membentuk sebuah pusaran di atas kepalanya. Masih ingin melawan? Kata ular naga mistik dengan jijik. Hanya seekor cacing berani bertingkah di depanku. Jika aku tidak jatuh seperti ini dan memiliki kekuatanku yang dulu maka membunuh cacing sepertimu hanya seperti menginjak sebuah kotoran. Kata Hansen dengan niat membunuh yang sangat kuat. Groar. Jiwa naga surgawi meraung dan ular naga mistik dapat merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya dan sosok naga hitam yang perkasa terlihat di belakang Hansen. Penindasan dari jiwa naga surgawi sangatlah kuat dan aura Hansen terus melonjak. Tubuh ular naga mistik membengkak dan menjadi 2 meter. Tubuhnya diselimuti dengan sisik dan petir ungu meledak-ledak di sekitarnya. Sekarang dia tidak memiliki pilihan lain untuk tidak serius. Semut di depannya memiliki jiwa naga yang sangat menakutkan. Jika itu naga bumi maka semua itu masih tidak layak disebutkan di depan matanya. Namun tekanan yang dia rasakan bahkan dapat menandingi binatang suci dan jika terus seperti ini garis darahnya akan ditekan secara maksimal. Ular naga mistik melesat ke arah Hansen dan mengayunkan cakarnya yang tajam. Hansen berubah menjadi bayangan hitam dan berhasil menghindarinya dan berdiri di belakang ular naga mistik. Energi yang kuat berkumpul di antara kedua tangannya dan 5 elemen bercampur menjadi satu. Hansen menembak ular naga mistik dan gelombang ki 5 elemen tepat mengenai punggungnya. Boom! Ledakan besar disertai dengan badai 5 elemen memberikan daya hancur yang besar. Ular naga mistik dipaksa mundur sampai keluar dari danau dan berguling. Hansen mengambil pedangnya dan mengejar ular naga mistik. Ular naga mistik meraung dengan keras dan petir menyembur dari mulutnya. Petir itu berpencar menjadi 4 bagian dan mengejar ke arah Hansen. Hansen mengayunkan pedangnya dan ki pedang melesat langsung ke arah ular naga mistik. Petir yang kuat menyambar Hansen dan ki pedang itu menggores dada ular naga mistik. Tubuh Hansen mengalami kerusakan yang parah dan terlihat banyak luka bakar. Namun dia sudah cukup bersyukur bahwa ki miliknya masih bisa mencegah petir itu menghancurkan tubuhnya. Ular naga mistik menyemburkan petir dengan marah dan perlahan petir itu berubah menjadi 2 ekor naga yang berputar-putar menuju Hansen. Boom! Hansen tidak dapat menghindarinya dengan kondisinya dan terkena serangan telak. Ledakan petir menggema di atas langit dan Hansen berada di pusatnya merasakan rasa sakit yang luar biasa seolah tubuhnya sedang tercabik-cabik. Ark!
Hansen berteriak sangat keras dan kekuatan jiwanya melonjak. Petir di sekitarnya hancur dengan gelombang jiwa naga surgawi dan tangan kanan Hansen berubah menjadi cakar naga. Cacing sialan. Aku tidak akan lari darimu. Entah berapa banyak harga yang harus aku bayar. Aku pastikan akan mengambil hidupmu. Hansen berteriak sangat keras dan membentuk segel. Auranya di atas langit meledak-ledak dan kekuatan jiwanya juga memancarkan tekanan yang mengerikan. Energi alam ditarik masuk ke dalam tubuhnya dan tanpa sadar Hansen dapat membentuk cincin semesta kedua. Jari Dewa Kematian. Aura membunuh Hansen meledak ke atas langit. Sebuah jari raksasa dengan kuku yang tajam berwarna hitam terbentuk. Mata Hansen berubah menjadi merah dan darah mengalir keluar. Namun aura membunuh yang sangat kuat memenuhi tempat itu dan memberikan tekanan yang kuat. Untuk sekarang Hansen hanya bisa memanisfestasikan satu jari. Jika ini berada di puncak kekuatannya maka dia akan mengambil wujud dari Dewa Kematian yang sebenarnya. Jari itu perlahan turun ke arah ular naga mistik dan menekannya. Rasa takut akan kematian dan ketidakberdayaan di depan jari Dewa Kematian membuat ular naga mistik sangat frustasi. Jari Dewa Kematian menekannya hingga hancur dan ular naga mistik mati menjadi genangan darah. Hansen perlahan merasakan sakit yang luar biasa dan darah terus keluar. Kesadarannya mulai pudar dan perlahan dia jatuh ke tanah dengan kondisi yang tidak sadarkan diri. Sepertinya aku kedatangan tamu yang sangat menarik. Tubuh Hansen mulai bercahaya dan perlahan melayang ke arah gua. Dia sengaja dibawa oleh eksistensi itu dan masuk ke dalam gua. Episode sebelumnya. Bab 66 Ular Naga Mistik. Episode berikutnya. Bab 68 Immortal by Limo. Seminggu penuh Hansen tidak sadarkan diri dengan semua lukanya. Perlahan dia membuka matanya dan berada di dalam kolam kecil. Yo, nak, kau sudah bangun. Hansen segera berdiri dan melihat sebuah buku emas yang berdiri di atas meja. Sebuah gumpalan cahaya keluar dari buku itu dan jiwa seorang pria yang terlihat gagah menampakkan wujudnya. Jangan terlalu waspada. Aku hanya sebuah sisa jiwa yang sengaja aku tinggalkan di buku emas rahasia alam. Bukankah kau seharusnya berhutang karena aku sudah membantumu memulihkan dirimu? Siapa kau sebenarnya? Tanya Hansen dengan dingin. Aku Bai Limo. Aku dikurung di sini sampai mati dan sekarang hanya tersisa sisa jiwaku. Kata Bai Limo dengan santai. Hansen merasakan kalau Bai Limo tidak sesederhana apa yang dia lihat. Kau dikurung di sini oleh siapa? Sangat sedikit orang yang dapat menciptakan medan seperti ini. Jangan bilang bahwa kau adalah seorang immortal. Bisa disebut seperti itu. Tapi kau sedikit menarik mengingat sebab dan akibat yang kau miliki sangat luar biasa. Bahkan aku sudah menawarkan keselamatan padamu dan kau masih tetap memilih bertarung sampai akhir. Keberanianmu layak untuk dipuji. Kata Bai Limo dengan penuh kekaguman. Hansen sangat terkejut dan tidak percaya bahwa dunia bawah ini terhubung langsung dengan alam immortal. Namun jika benar maka Hansen mungkin bisa mendapatkan pencerahan dari Bai Limo. Ini akan menjadi langkah besar baginya untuk menjadi immortal. Aku tahu apa yang kau pikirkan tapi aku tidak akan menjawabnya. Kau itu membuang bakatmu yang berharga. Bukan hanya di kehidupanmu yang dulu bahkan sekarang pun kau masih tidak menyadarinya. Kata Bai Limo dengan santai. Ternyata aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari mata Anda. Bisakah Anda memberikan sedikit pembelajaran?
Aku sudah mencapai posisi puncak di alam mistik dan bahkan kultivator alam heaven tidak bisa menandingiku. Kenapa aku gagal menerobos alam immortal? Tanya Hansen dengan sopan. Kami immortal disebut juga makhluk abadi. Namun semua itu tidak lebih dari omong kosong belaka. Kami para immortal juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Singkatnya ada dua faktor yang membuatmu tidak bisa menerobos alam immortal. Bailimo melanjutkan. Pertama, kau tidak membentuk inti immortal di dalam tubuhmu. Tapi semua ini bukan salahmu. Setiap tingkatan pasti terdapat misteri dan pencerahan. Hanya saja kau tidak bisa memahaminya. Cara membentuk inti immortal di dalam tubuhmu adalah dengan memiliki Divine Dao. Selama kau tidak membentuk inti immortal maka 100 kalipun kau mencoba hasilnya masih akan tetap gagal. Hansen memahami semua maksud perkataan Bailimo dan bertanya, lalu bagaimana cara belajar Divine Dao? Apakah Dao biasa tidak bisa disebut sebagai Divine Dao? Hansen menguasai kelima elemen dan memiliki pemahaman Dao kelima elemen sampai dengan puncaknya. Jadi dia cukup penasaran dengan apa yang disebut dengan Divine Dao yang sebenarnya. Tentu saja berbeda. Divine Dao mengandung kekuatan hukum sebab dan akibat. Kau pikir membuat ruang dan menciptakan dunianya sendiri seperti ini bisa dilakukan oleh semua orang? Lalu bagaimana menurutmu dengan seni ki alam yang baru saja kau pelajari itu? Tanya Bailimo tentang pendapat Hansen. Luar biasa. Hansen mengatakan pendapat yang sebenarnya. Seni ki alam dapat memanfaatkan energi di sekitarnya dan berkat itulah Hansen dapat mengeluarkan teknik jari dewa kematian. Itu hampir seperti alam menyediakan kekuatan untuknya dan selama alam masih bernafas maka Hansen hampir mustahil untuk kehabisan energi. Bailimo menunjuk buku emas dan berkata, pemahaman itu berasal dari buku emas rahasia alam. Kau sudah merasakan manfaatnya sendiri dan itulah yang disebut dengan Divine Dao yang mengandung sebab dan akibat. Ketika aku memiliki waktu luang aku sengaja menyalin dan melemparnya keluar. Sepertinya takdirlah yang membuatmu dapat mempelajarinya. Ketika kau sudah membentuk ke-9 cincin semesta maka itu akan menjadi hari inti immortal terbentuk. Hansen tersenyum puas dan dalam kehidupan ini dia sudah melangkah ke jalan yang benar untuk menjadi seorang immortal. Tapi masalahnya sekarang saluran irigasi sengaja ditutup oleh beberapa penguasa di sana. Bahkan sekalipun kau sudah membentuk inti immortal mustahil bagimu untuk naik. Kata Bailimo dengan santai. Hansen mengepalkan tinjunya dan merasa tidak senang. Kenapa mereka melakukan hal yang tidak berguna seperti itu? Setiap orang memiliki kesempatannya sendiri. Bagaimana mungkin mereka memutuskan hal yang tidak berguna dengan memblokir? Itu karena sebuah ramalan. Jutaan tahun yang lalu terdapat seorang immortal yang sangat hebat yang dapat membaca masa depan. Karena dia membaca terlalu jauh maka hasilnya dia mati secara menyedihkan di bawah hukuman surga. Bailimo melanjutkan. Seorang akan berdiri di atas segalanya dan merubah era. Orang itu akan membawa takdir kehancuran yang besar. Kekuatannya bahkan dapat memanipulasi waktu. Hansen sedikit geli dan berkata, kita sudah besar dan kenapa harus percaya dengan omong kosong yang dikatakan secara acak? Yah, kau memang benar. Awalnya aku memang tidak percaya. Tapi sekarang ramalan itu sudah tepat berada di depanku. Kata Bailimo sambil menatap Hansen dengan serius. Episode sebelumnya. Bab 67 bukan pengecut. Episode berikutnya. Bab 69 warisan.
Bab 69 Warisan. Bai Limo berpikir kalau Hansen adalah orang yang dimaksudkan dalam ramalan itu. Hansen sudah melalui jalur di mana mendapatkan kelahiran kembali. Jika bukan karena Divine Dao, waktu mustahil untuk melakukan ini. Kemungkinan pertemuan mereka ini adalah sebuah takdir di mana Bai Limo akan melihat sosok yang luar biasa pada diri Hansen. Entah dia akan menjadi penyelamat atau penghancur, itu sudah bukan lagi urusannya. Dia hanya sebatas jiwa orang yang sudah mati dan tidak lama lagi akan menghilang. Apakah maksud Anda adalah aku? Sejujurnya aku tidak peduli dengan semua itu. Hansen tidak terlalu memperdulikan semua itu. Hansen tidak pernah menginginkan kekuasaan ataupun mengatur sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Hansen hanya mengikuti kata hatinya dan suka dengan hal yang baru. Baginya dia sangat ingin menjadi immortal dan melihat pengalaman baru yang bisa dia ambil nantinya. Sederhana namun lurus. Ketika kau berada di alam Divine Sea, maka pergilah ke tempat yang ditunjukkan oleh buku itu. Aku mengambilnya dari seseorang dan buku rahasia alam itu adalah sebuah kunci untuk membuka dunia besar. Teteskan darahmu di atasnya dan buku emas rahasia alam akan menyatu dengan laut kesadaran ilahimu. Kata Bai Limo dengan jujur. Hansen mengangguk dan segera keluar dari dalam kolam perubahan bis. Dia menggigit ujung jarinya dan meneteskan darahnya ke atas buku emas. Perlahan buku emas itu bersinar sangat terang dan berubah menjadi segumpal cahaya yang melesat masuk ke dalam dahi Hansen. Di dalam laut kesadaran ilahi terlihat buku emas itu berada di pusatnya dan Hansen dapat merasakan sensasi hangat. Kerusakan yang dia terima ketika bertarung melawan ular naga mistik perlahan mulai diperbaiki. Bukan hanya itu saja, kekuatan jiwanya juga perlahan meningkat dan Hansen merasa kalau kultivasinya melonjak. Sepertinya waktu kita tidak banyak. Bai Limo merasakan kalau dia akan menghilang dan jiwanya perlahan mulai redup. Hansen mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku berterima kasih atas kebaikan senior. Jangan dipikirkan. Ketika kau ingin pergi ke domain immortal, pastikan satu hal: jika kau memang ingin membalas kebaikanku," kata Bai Limo dengan tegas. "Senior tidak perlu sungkan. Selama aku mampu maka aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan senior," kata Hansen dengan jujur. Ketika kau memiliki kekuatan untuk bersaing maka pastikan carilah Master Domain Matahari. Dia adalah orang yang mengejarku hingga membuatku terkurung di tempat ini. Jika kau benar-benar mampu maka bunuhlah. Tapi jika kau merasa itu adalah hal yang sulit maka jangan lakukan. Terlebih jangan sampai keberadaan buku itu diketahui olehnya. Jika tidak mungkin nasibmu akan sama sepertiku. Bai Limo berkata dengan jujur. Senior dapat yakin. Ketika aku memiliki kemampuan yang cukup maka aku akan membuat perhitungan dengannya atas dendam, kata Hansen dengan tegas. Kalau begitu berjuanglah. Jika kau ingin keluar dari tempat ini maka gunakan saja buku emas itu. Kau hanya perlu memikirkannya dan secara otomatis kau akan keluar. Tapi aku sarankan kau tetap tinggal dan melatih dirimu untuk sementara waktu. Ambil semua manfaatnya dan selamat tinggal. Jiwa Bai Limo perlahan menghilang dan Hansen memejamkan matanya. Hansen sangat berterima kasih kepadanya dan sesuai dengan perkataan Bai Limo, Hansen akan berlatih di tempat ini dan memahami betul kekuatan sejati dari Divine Dao alam. Di sisi lain di kota api semua orang merasa sangat senang karena bis yang berada di dalam lembah kematian sudah mulai tenang.
Kapten Z melaporkan semuanya kepada Yao Wu dan dia cukup gelisah mengingat tidak ada kabar dari Hansen. Namun Hansen memintanya agar tidak membiarkan satu orang pun yang masuk. Jadi pilihan terbaik adalah untuk mengikuti perintahnya dan selama masalah sudah terselesaikan maka dia bisa melanjutkan kegiatan yang lainnya. Cai Ying juga sudah selesai dalam acara masuk ke kolam revitalis. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam Naschen Soul dan namanya kini tercatat sebagai salah satu jenius muda yang memiliki potensi. Terlebih sejak pertarungan arena melawan keluarga Fan, banyak pria yang berasal dari keluarga terpandang yang mendekatinya. Cai Ying sendiri tidak menghiraukan mereka semua. Baginya tuannya adalah yang nomor satu di hatinya. Tidak ada orang yang baik ataupun memiliki ketulusan seperti tuannya. Jadi siapapun orangnya Cai Ying tidak akan menaruh perhatian kepada mereka. Liu Xuang sendiri tidak ikut namun dia berkumpul bersama Cai Ying di sana. Walaupun dia tidak berpartisipasi namun diam-diam basis kultivasinya berada di tahap menengah Naschen Soul. Cai Ying terkadang membagi pil roh kepada Liu Xuang dan mereka berlatih bersama. Alasannya sangat jelas karena Liu Xuang berteman baik dengan tuannya dan sebisa mungkin Cai Ying juga ingin memiliki teman wanita yang dapat dia percaya. Episode sebelumnya. Bab 68 Immortal by Limo. Episode berikutnya. Bab 70 Penguasaan Divine Dao. Liu Xuang dan Cai Ying terlihat sedang berlatih di istana. Banyak orang yang melihat mereka dan pelatihan ini dipimpin langsung oleh kedua penjaga kerajaan. Qing Yong berjalan ke arah Liu Xuang dan berkata, "Liu Xuang, bisakah kau ikut aku sebentar? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa jangan menggangguku? Jika kau ingin bermain maka lakukan saja dengan orang lain," kata Liu Xuang dengan kesal. "Cih, pasti karena bajingan Han itu. Dia bahkan tidak ada di sini." Sebelum Qing Yong menyelesaikan perkataannya bilah pedang yang tajam sudah berada tepat di dekat lehernya. Cai Ying menatapnya dengan dingin dan berkata, "Jika kau terus mengutuk tuanku maka aku akan memotong lehermu." Sejak Cai Ying mendapatkan pengalaman membunuh seseorang, dia menjadi lebih dingin dan terbiasa dalam pertarungan. Kalian berdua berhenti sampai di situ saja. Setahun ini kalian berlatih di bawah bimbingan kami berdua. Kalian nantinya akan berada di tim yang sama dan jangan membuat pertengkaran tidak perlu, kata Si dengan dingin. Jika mereka bertarung dan salah satu dari mereka terluka maka ini mungkin akan melibatkan Hansen dan King Batian. Karena itulah lebih baik tidak menimbulkan keributan seperti sebulan yang lalu. Mereka semua dikumpulkan di sini sengaja disiapkan untuk turnamen 2 tahun ke depan. Raja melakukan persiapan awal dan berharap memiliki hasil yang baik. Luo Feng dan Hansen melakukan pelatihan mandiri. Dari sekian banyak orang hanya mereka yang tidak ikut. Kekuatan mereka berdua berada di level yang jauh di atas mereka semua. Jadi tidak ada yang akan mempermasalahkannya. Waktu terus berlalu selama setengah tahun dan Hansen sudah membentuk 4 cincin semesta dengan semua energi alam yang dia serap. Kultivasinya melonjak ke tahap akhir Naschen Soul dan auranya terlihat sangat luar biasa. Bahkan kultivator alam Divine Transformasi tidak akan memiliki hawa kehadiran seperti Hansen. Efektivitas dengan jiwa naga surgawi juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Hansen melayang di atas langit dan mendesaki miliknya. Matanya bersinar dan rambutnya yang panjang berkibar. Jiwa naga surgawi keluar dan meraung ke atas langit. Jiwa naga surgawi membuka mulutnya dan menyerap energi langit dan bumi dalam jumlah yang besar.
Lengan kanan Hansen diselimuti oleh sisik naga dengan cakar yang tajam. Hansen meninjunya ke bawah dengan sekuat tenaga dan gelombang kejut yang sangat kuat menghancurkan daerah sekitarnya. Rambut Hansen perlahan menjadi putih dan ini adalah efek samping ketika dia menggunakan Divine Dao Alam. Namun ketika Hansen melepaskan energi alam di tubuhnya maka dia akan kembali menjadi normal. Persepsiku menjadi lebih kuat. Sekarang aku mengerti kekuatan yang disebut dengan sebab dan akibat. Sedangkan untuk lokasi yang disebutkan Senior Bailimo berada sangat jauh dan aku harus menyeberang lautan melewati lautan. Untuk sekarang aku akan memperkuat diriku dan pergi ke sana untuk melihat dunia tersembunyi itu. Hansen memejamkan matanya dan berniat untuk keluar. Buku emas di dalam laut kesadaran ilahi mulai berdengung. Sosok Hansen menghilang dan dalam sekejap dia muncul di atas tebing depan gua. Namun perbedaannya sekarang gua itu sudah menghilang seolah tidak ada apapun sejak awal di tempat itu. Hansen tidak ingin terlalu memikirkannya dan bergegas kembali ke kediaman keluarga Han. Sore harinya Hansen sampai di kediaman keluarga Han. Dia pergi ke halaman Yao Wu secara diam-diam dan seperti biasa Yao Wu sedang berlatih dengan giat. Hanya dalam setengah tahun dia sudah berada di tahap akhir alam Golden Core. Yin Qi di tubuhnya menjadi lebih ganas dan sosoknya menjadi lebih cantik. Yao Wu perlahan membuka matanya dan melihat Hansen yang berada tepat di depannya. Tanpa sadar dia melompat ke dalam pelukan Hansen dan tidak tahu harus mengekspresikan rasa senangnya. "Kenapa kau baru kembali sekarang? Apakah kau pikir aku tidak mencemaskanmu?" kata Yao Wu dengan kesal. "Maaf. Aku terjebak di suatu tempat dan butuh waktu untuk keluar." Hansen mengeluarkan sebotol air dan berkata, "Lihatlah. Aku membawa sesuatu yang bagus. Air perubahan bis ini sangat bermanfaat dan mengandung akumulasi energi yang padat. Aku yakin kau dapat menerobos alam Naschensol. Apakah aku terlihat peduli dengan apa yang kau bawa? Melihatmu pulang dan baik-baik saja sudah cukup untukku," kata Yao Wu dengan jujur. Hansen tersenyum puas dan sepertinya dia sudah memenangkan hatinya. Hansen mengusap wajah Yao Wu dan menghapus air matanya. "Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Malam ini maukah kau bersamaku?" tanya Hansen dengan lembut. Yao Wu tersenyum dengan hangat dan mengangguk. Dia sudah tidak peduli dengan apapun dan sekarang Hansen adalah pria yang sangat dia inginkan.